Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad tasliman katsira, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, terutama siswa-siswi atau para pelajar yang sedang mencari ilmu, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah, kalau kita selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan 8 cara belajar efektif menurut agama Islam. Pemirsa budiman rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi riwayat Ibnu Majah nomor 224, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Disampaikan pula dalam hadis Muslim bahwa ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu jalan, merupakan salah satu amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir walaupun diri ini sudah wafat atau sudah meninggal. Sementara 2 hal lainnya yang juga termasuk amalan yang mengalir, yaitu sedekah jariyah dan doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Pemirsa budiman rahimakumullah, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara belajar efektif dalam agama Islam yang sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis? Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan kami sampaikan 8 cara belajar efektif menurut agama Islam, di mana yang pertama yang harus dimulai, yang paling utama adalah niat. Niat adalah kunci utama di dalam memulai kita belajar dan belajar. Pemirsa budiman rahimakumullah, pada saat kita belajar,
Yang pertama, mulailah belajar itu dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Disebutkan bahwa innama a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan perlu dimulai dengan niat. Begitu pula pada saat kita belajar atau menimba ilmu. Dalam Islam, niat yang baik adalah niat yang diseiramakan dengan tujuan utama kita, yaitu hidup di dunia ini. Yaitu apa tujuan hidup kita? Adalah semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tujuannya adalah tidak lain adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pemirsa budiman rahimakumullah, maka dari itulah wajib bagi kita untuk memulai kegiatan belajar atau menuntut ilmu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca basmalah sekaligus membaca doa sebelum kita belajar. Pemirsa budiman rahimakumullah, adapun doa sebelum belajar, lafalnya adalah sebagai berikut. Rabbi zidni ilma warzuqni famma waj'alni minas shalihin. Yang artinya, ya Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Atau doa yang lain yang bunyinya adalah raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Pemirsa budiman rahimakumullah, masih banyak doa-doa sebelum kita melaksanakan atau menuntut ilmu pada saat kita belajar. Cara yang kedua adalah pada saat kita mau belajar atau menuntut ilmu adalah mohon doa dan restu kepada kedua orang tua. Sebab apa pemirsa budiman rahimakumullah? Sebab ridallah walidain wa suhtullah walidain. Ridha Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah juga tergantung kepada kedua orang tua. Bagaimana kok bisa demikian? Sekarang kita bayangkan, bila kedua orang tua kita, ibu bapak kita, senantiasa mendoakan kita agar kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang nantinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Orang tua kita selalu mendoakan kita seperti itu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, agar kita pergi untuk belajar, serta didoakan oleh orang tua kita, oleh ayah dan ibu bapak kita, agar diberi kemudahan di dalam menggapai ilmu, di dalam belajar itu. Apa yang terjadi? Doa tersebut bahkan diaminkan
oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Maka dari itulah doa dan restu dari kedua orang tua kita, kedua bapak ibu kita, adalah jalan kita untuk mampu belajar secara efektif, secara efisien, sesuai dengan anjuran agama Islam. Kalaulah Allah dan orang tua sudah ridha, maka metode, strategi, pendekatan apapun yang kita pakai untuk belajar, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara belajar efektif yang ketiga adalah belajar membaca yang tidak hanya sekedar membaca. Perlu diketahui pemirsa budiman rahimakumullah, di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, sering kita dengar gaungan daripada pemerintah tentang ajakan adanya literasi. Sebenarnya jauh sebelum kita mengenal adanya berbagai macam seruan literasi, maka agama Islam telah menerangkan bahwa cara belajar efektif itu salah satunya adalah membaca dan membaca, sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Al-Alaq. Namun maksud membaca di sana bukan hanya sekedar membaca, melainkan juga meliputi aktivitas menelaah, menganalisa, serta membaca tanda-tanda dan fenomena yang terjadi di dunia ini untuk kemudian dijadikan bahan pelajaran. Dalam implementasinya di dunia pendidikan, kiranya hal ini tetaplah sama, bahwa kita di dalam belajar harus membaca dengan sungguh-sungguh, memahami, menganalisa, sehingga kita kompeten terhadap apa yang kita pelajari. Oleh guru kita diajarkan membaca tidak sekedar menghafal teori, melainkan juga mengaplikasinya di dalam dunia nyata, dikaitkan dengan pengalaman, serta menyandingkannya dengan fenomena permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi belajar membaca sederhananya adalah membaca yang tidak sekedar hafal lalu lupa, melainkan untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk diaplikasikan, untuk dianalisis, untuk dievaluasi, sehingga akhirnya ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang kita pelajari benar-benar kita dapatkan. Pemirsa budiman rahimakumullah, cara belajar yang efektif menurut agama Islam yang keempat adalah memaksimalkan indera pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebab apa? Apakah belajar yang efektif itu cukup hanya sekedar membaca? Tidak hanya itu. Nyatanya tidak. Isyarat di dalam Al-Quran, utamanya di dalam surat An-Nahl ayat 78, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali indera utama untuk belajar. Apa indera utama itu? Yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa maksudnya? Ternyata hal pertama yang ditekankan oleh Al-Quran untuk belajar efektif bukan hanya sekedar membaca, tetapi dimulai dengan aktivitas mendengar, dimulai dengan aktivitas penglihatan, kemudian diresapi di dalam hati. Memang benar bahwa dalam surat Al-Alaq ada perintah membaca,
Tetapi bagaimana cara Allah mewahyukan surah pertama itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mengulang ayat demi ayat. Dengan demikian Islam menyerangkan bahwa belajar yang efektif itu utamanya adalah dimulai dari aktivitas mendengar, aktivitas melihat, lalu digunakan pula hati untuk meresapi ilmu dan meraih kebermanaan pengetahuan yang kita dapatkan. Pemirsa budiman rahimakumullah, selanjutnya yang kelima, cara belajar efektif menurut agama Islam adalah senantiasa mengulang-ulang pembelajaran. Sejenak marilah kita simak hadis tentang metode pengulangan di dalam pembelajaran tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Huzaimah, menerangkan di atas yang akan kita sampaikan di bawah ini adalah mengulang-ulang dalam pembelajaran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang datang masuk ke dalam masjid, kemudian ia sholat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada laki-laki tersebut untuk kembali, lalu sholatlah, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Beliau mengucapkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah mengetahui selain hal ini. Beliau bersabda, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka ucapkanlah takbir, lalu bacalah bacaan Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian lakukanlah rukuk sehingga engkau tumaknina di dalam rukuk tersebut. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri melakukan i'tidal. Lalu sujudlah hingga engkau tumaknina dalam sujud. Lalu bangunlah sampai engkau tumaknina di dalam duduk di antara 2 sujud, dan lakukanlah hal tersebut di dalam ibadah sholatmu semuanya. Mengapa Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini tidak langsung menunjukkan bagaimana cara praktek sholat dengan tumaknina itu sesuai dengan yang ada di dalam hadis itu? Mengapa demikian? Malahan Rasul meminta kepada laki-laki tersebut untuk mengulanginya hingga 3 kali tanpa mengetahui apa saja sesuatu yang salah. Metode pengulangan di dalam pembelajaran sangat ditekankan di dalam ini. Disitulah pentingnya bahwa Rasulullah SAW sedang menerapkan metode pengulangan dalam pembelajaran sholat. Di dalam dunia pendidikan, metode pengulangan adalah salah satu metode belajar yang efektif, yang berdampak sangat baik terhadap pemahaman kita tentang ilmu yang kita pelajari. Dengan mengulang-ulang materi pelajaran yang berada di sekolah, maka segenap indera kita akan mengingat ilmu dan materi belajar. Akhirnya bisa menempel lama di ingatan kita. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, cara belajar efektif yang berikutnya adalah mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Setiap orang bisa saja menghafal ilmu dan mengingatnya dalam sekejap. Tapi apakah ilmu tersebut mampu bertahan lama? Karena apa? Karena ingatan manusia itu terbatas. Kadang lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka belajar dengan cara menghafal dan mengingat bukanlah cara yang efektif.
Maka dari itu penting bagi kita untuk mencatat apa yang kita pelajari, untuk mencatat ilmu dan setiap pengetahuan yang baru yang didapat. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ilmu itu adalah hewan buruan yang bisa saja lepas sewaktu-waktu. Cara terbaik agar ilmu tersebut tidak lepas, tidak melarikan diri adalah dengan cara mengikatnya. Mengikatnya bagaimana? Dengan cara mencatat, dengan cara menulis setiap ilmu yang kita dapatkan itu. Di dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa menulis ilmu dan pengetahuan merupakan cara belajar yang efektif. Pemirsa budiman rahimakumullah, cara belajar efektif yang ketujuh adalah mengutamakan akhlak dan memuliakan guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang ditulis oleh Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji, diterangkan bahwa seorang penuntut ilmu tiada bakal mendapatkan ilmu berikut dengan kebermanfaatannya kecuali dengan mengagungkan dan memuliakan guru. Keterangan tersebut menandakan bahwa di dalam menuntut ilmu, seorang siswa, seorang pelajar harus mengetahui bagaimana beradab atau bagaimana akhlak kita terhadap guru. Bagaimana kita belajar di dalam guru kita itu, dengan guru kita itu, mengutamakan akhlak dan memuliakan guru kita. Kita bila bisa belajar hari ini, bisa berhitung, hingga bisa membaca semuanya, itu karena siapa? Karena guru kita. Kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, dengan baik. Itu semuanya adalah dari guru. Kita dapat mengendarai mobil, kita dapat membuat pesawat terbang, kita dapat, dan segalanya, semuanya itu adalah berasal dari guru. Oleh karena itu, hormati guru, muliakan guru, berakhlak mulia terhadap guru. Kenapa demikian? Percayalah bahwa semakin kita memuliakan guru dan meninggikan sopan santun terhadap guru kita, maka kegiatan belajar kita akan menjadi lebih mudah, akan lebih efektif, akan lebih efisien, dan juga menyenangkan. Pemirsa budiman rahimakumullah, jika perilaku menghormati dan memuliakan guru akan membuat suasana kelas menjadi kondusif, sehingga siswa bisa lebih serius dan siswa dalam menerima pelajaran. Jangan sampai kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa tidak memuliakan guru, bahkan tidak menghormati guru sama sekali. Kalau suasana pembelajaran dengan adanya memuliakan guru dan menghormati guru, maka kegiatan belajar mengajarnya akan mendapatkan derajat yang efektif dan efisien yang lebih tinggi. Pemirsa budiman rahimakumullah, di dalam saat kita memuliakan guru atau kita berakhlak yang baik terhadap guru, maka di situ ada keberkahan, ada kemanfaatan yang diperoleh dari guru kita. Pemirsa budiman rahimakumullah, yang terakhir, cara belajar yang efektif menurut agama Islam adalah jangan berputus asa. Pemirsa budiman rahimakumullah, kita menyadari bahwa
aktivitas belajar sehari-hari tidak selalu mudah. Kadang kita semangat belajar, tetapi terkadang pula kita sangat malas. Kita datang terlambat, penuh dengan kemalasan. Ada berbagai faktor munculnya kemalasan belajar yang menjadikan aktivitas belajar, yang menjadikan aktivitas menuntut ilmu menjadi terasa sulit dan tidak efektif karena sebab kemalasan kita. Mungkin pelajarannya sulit dan kurang diminati, atau mungkin pula salah satu di antara kita baru saja mendapatkan nilai rendah sehingga merasa malas. Oleh karena itu, dari sana kadang-kadang tidak jarang bagi kita rasa putus asa akan menghampiri. Walaupun begitu, pemirsa budiman rahimakumullah, sebagai seorang pelajar yang benar-benar belajar, kita jangan pernah putus asa, karena biar bagaimanapun segala ujian harus kita hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa setiap satu kesulitan itu akan ada dua kemudahan yang bakal menghampirinya. Dijelaskan di dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Maka dari itulah, hai para pelajar, kita harus tetap semangat dengan berbagai macam bentuk rintangan, hambatan, terutama pada saat ini. Kadang-kadang kita sebagai pelajar terbelenggu dengan permainan game yang ada di dalam HP. HP bisa membuat kita tidak semangat untuk belajar. Kita hanya bermain-main. Hidup kita gunakan hanya untuk bermain-main dengan adanya HP atau handphone itu. Oleh karena itu, pemirsa budiman rahimakumullah, sejatinya rasa putus asa itu akan menghancurkan semua keefektifan dalam belajar. Jadi di saat terjatuh, kita harus segera bangkit. Kita harus segera tetap semangat dan jangan terlalu lama berteman dengan kemalasan. Pemirsa budiman rahimakumullah, demikianlah 8 cara belajar efektif menurut agama Islam yang sudah kami sampaikan di atas, yang disertai dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat Islam melaksanakan apa yang kita sampaikan di atas tadi, 8 cara yang efektif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di atas bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mempunyai niat yang ikhlas untuk belajar, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha kedua orang tua, tidak merasa putus asa dan lain sebagainya yang telah kami sebutkan di atas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, itu semata-mata dari diri saya, dan jika ada yang benar, itu semata-mata dari petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri dengan bacaan ghifar majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.